Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Klik Madura masih bersama saya Saripwati dan rekan saya Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kelihatan Roadshow tim Lensa Sekolah Kita sudah membawa kita ke SDN Pen. Luar biasa semangat siswa dan siswi serta Dewan Guru ingin mengenalkan pada Tretan Klik Madura. Inilah dia sekolah yang luar biasa. Tentunya setiap sekolah memiliki potensi dan setiap potensi layak kita apresiasi. Bersama Korwil Cambidikbud Kecamatan Pakong dan juga Kepala SDN Pen, kita akan mengeksplor potensi apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura. Jangan lupa like, komen, juga subscribe YouTube Klik Madura. Dari SDN Pen, salam Lensa Sekolah Kita. Kota baru gunungnya Bamega Bamanapur di Samangkarang Bamanapur di Samangkarang Batamu lawanlah Adinda Imam Bidadara Samalayang Imam Bidadara Samalayang. Oke, wah sedang bermain dengan anak-anak ya rupanya. Oh, iya, Bapak, Mbak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak siapa namanya Bapak? Bapak Nawawi itu. Bapak Nawawi ya, Bapak Ya. Nawawi, Kepala Sekolah SDN Pen. Ya. Bapak, kalau tadi saya lihat di sana ada taman baca Pak. Iya, iya. Taman baca dan juga tanaman toga. Masih Iya. beroperasi Bapak sampai sekarang? Iya, masih. Dan merupakan upaya ya, Iya, peningkatan merupakan literasi. peningkatan literasi dari sekolah ini. Biasanya apa saja pembiasaan-pembiasaannya Pak? Pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah ini pertama biasanya kalau pagi anak-anak menyambut kedatangan ibu dan bapak guru. Kemudian bapak guru juga bergantian di sini. Salam sapa berarti Salam ya? sapa, ya. Lalu apa lagi Bapak pembiasaan? Pembiasaan dan kalau tiap hari Jumat itu latihan pramuka. Latihan pramuka ya. Kemudian hari Sabtu senam bersama. Biasa dilaksanakan. Terus tanaman kembali ke tanamannya tadi. Iya, tanaman toga ya yang tadi Tanaman terletak toga di sana. itu perawatannya dibagi per kelas. Oh, jadi per kelas mendapatkan peran masing-masing ya, Iya, Pak ya? untuk Siswinya. merawat, beri tanggung jawab lah gitu.
Berarti Tiap siapa anak. yang mengatur? Wali kelas? Wali kelas. Wali kelas yang mengatur tretan. Di sana tadi saya lihat berbagai tanaman toga ya yang Iya, dikelola oleh anak-anak, dan anak-anak semua mendapatkan peran untuk mengelola itu ya, Pak, ya. mengelola. Tanaman toga, merawat ya lebih Iya, tepatnya, merawat. Pak. Kita kemana nih, Pak? Sebentar lagi, Pak. Terus ke perpus ya? Ke perpustakaan dulu ya, Ya, perpustakaan. perpustakaan dulu. Sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah? Saya diangkat tempatkan sekolah ini mulai 2017. 2017 ya? Ya, Februari. 2017 Saya Februari. mulanya di Pakong 5. Pakong 5. Iya. Wah, ini perpustakaannya ya, Pak ya? Basic saya ini dari olahraga, Pak. Oh, dari Iya. olahraga ya ke Dari kepala olahraga. sekolah. Ini Bapak perpustakaannya ya, Pak ya? Iya. Setiap hari ada pembiasaan peningkatan Ada ya, ada literasi? pembiasaan Ada. membaca Oh, 15 menit sebelum 15 pelajaran menit dimulai sebelum ya. pelajaran dimulai. Berapa kira-kira koleksi bukunya nih, Pak? Kurang lebih sekitaran 1000 lebih. 1000 Insya Allah lebih ya. Iya. Dimulai dari majalah ya. Iya. Ada juga sebentar Bapak ke sini. Ini banyak sekali Bapak buku-bukunya ya, Pak. Cuma Iya. mungkin yang di sebelah sini kurang itu ya, Pak ya, sudah lama. Iya. Ya, buku-buku lama ya. Sekarang kan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka ya ada. Jadi bukunya tema. Buku ya tema sudah ya, ada. Pak ya. Ini ternyata. Biasanya apa Pak yang disukai anak-anak, Yang Pak? disukai anak-anak biasanya cerita-cerita itu, Pak. Cerita-cerita yang Iya. ada gambarnya Iya, ya, Pak ada ya. gambarnya. Pokoknya anak-anak yang lebih suka yang banyak gambar-gambarnya itu. Iya, tadi pagi saya lihat banyak sekali yang lagi baca buku. Iya. Ini termasuk pembiasaan juga ya Pembiasaan, iya, sebelum iya. masuk kelas. Iya. Jadi ternyata selain ada pojok baca, juga ada perpustakaan ya. Perpustakaan. Perpustakaan ini menunjang sekali terhadap peningkatan literasi Iya, siswa-siswi. betul sekali ya. Bapak, ini apa Pak? Kok disekat Pak? Ada bangku, ada karpet. Selain ini di apa? Dibuat perpustakaan. Dibuat UKS. Oh, ruang UKS. Jadi, Iya. jadi tidak hanya perpustakaan dulu Iya. sebagai Belum UKS ada juga anunya, Mbak, belum fungsinya. punya gedung, jadi saya memanfaatkan dulu Oke. Biasanya ini. biasanya kalau anak-anak sakit acara iya. ya dialihkan seperti ini. Ya, Jadi biasanya iya. fungsi perpustakaan menjadi dua fungsi ya. Selain menjadi perpustakaan juga menjadi Bukan hanya dua UKS. fungsi, Mbak. Maaf, ini setelah itu nanti dibuat Sholat zuhur. salat zuhur berjamaah Waduh, bersama. 3 fungsi dalam satu gedung ya, satu ruangan Iya, seperti iya, itu, iya. Bapak. Perpustakaan, peningkatan literasi, iya. sholat zuhur, Salat zuhur dan jamaah, ruang juga UKS. ruang UKS ternyata. Iya. Jadi 3 fungsi ini Iya, iya. perpustakaan. Bapak, kalau tadi kita sudah ke perpustakaan ya, Ya. kita ke kelas digital boleh? Boleh. Oke, Adik. oke. Ini karena semua sekolah sudah menerapkan sistem digitalisasi Bapak Iya. sekarang pembelajarannya. Kalau di sini dimulai dari kelas berapa Pak? Dari kelas 3. Kelas 3, 4, 5, 6 ya? 4, 5, 6, Udah. ya. Ini di kelas 4 Pak? Iya, di kelas 4. 4 ya, pembelajaran digital. Assalamualaikum Bapak. Bapak Said ya? Iya. Masya Allah sekali Bapak, anak-anak tampak bersemangat Pak ya. Alhamdulillah. Ini kelas 4 ya Pak ya? Kelas 4. Sudah berlangsung berapa lama nih Pak pembelajaran Sudah secara berlangsung digital? 1 semester. 1 semester ya, berarti Iya. baru ini ya. Mulai tahun kemarin ajaran baru dan tahun 2022. Biasa. Sudah sudah pembelajaran berbasis digital. Digital. Semua mata kuliah, mata Semua pelajaran. mata pelajaran ya. Karena manfaat dari PBD atau pembelajaran berbasis digital Digital. itu lebih menarik, lebih efektif dalam pembelajaran sehingga siswa lebih fokus dalam mengikuti pelajaran. Betul, selain itu juga dampaknya terhadap anak-anak ya, dampaknya bisa terhadap- mengoperasikan laptop. Iya, Karena benar. dulu zaman kita Pak, Iya, belum betul. ada Pak ya, sekolah pakai laptop gitu Iya. kan. Paling ada beberapa saja, itu pun lab ya, Iya. kayak ekstrakurikuler. Memang ini lebih diminati mungkin dengan anak-anak. Sama anak-anak, Iya. daripada kelas manual Iya. ya. Karena juga gurunya harus mempersiapkan juga Pak. Ya harus mempersiapkan segala sarana, prasarana, media pembelajarannya seperti untuk pembelajaran misalnya contoh ini dalam menggunakan classroom. Gitu. Di sini menggunakan classroom. Ujian itu dalam tengah semester formatif itu menggunakan classroom. Jadi anak-anak lebih efektif dalam Mudah mengerjakan juga. dengan model Iya. classroom itu. Dan anak-anak bisa secara langsung itu berkolaborasi atau tanya jawab lewat Google Classroom itu. Oke, Seperti oke, itu. oke. Jadi lebih efektif Lebih ya, efektif lebih kondusif dan juga. lebih
lebih membuat siswa itu lebih semangat, semangat, rajin ya. belajar seperti itu. Untuk sejauh ini Bapak, kan pembelajaran digitalisasi sudah berjalan. Kalau untuk penggerakan literasi di kelas ini Nah, bagaimana? untuk penggerakan literasi di sini diusahakan ada seperti pojok baca. Oke, Itu. pojok Jadi baca anak-anak di situ ya. Sebelum pembelajaran dimulai 15 menit anak-anak diberi pelajaran untuk membaca buku-buku yang sudah ada di pojok baca. Bebas tapi Pak ya. Oke, Jadi boleh anak- diantar nih Pak ke sana Pak. Sudah ada hasilnya mungkin ini Pak. Hasil Boleh diantar? dari Sudah. Iya. hasil karya anak-anak kelas 4. Oke, jadi representatif sekali Tretan di kelas 4 SDN Pen ya. Iya. Ada juga peta Pulau Madura. Jadi bagaimana kelas yang seharusnya memang sekolah dasar itu seperti itu, berwarna-warni sekali Pak ya. Iya, benar. Ini di sebelah sini ada buku-buku Tretan, juga ada karya-karya siswa dari Iya. keterampilan seni budaya. Ya. Ini hasil dari Ini Pak, Masya Allah. Jadi puisi. ditulis Ya, ditulis oleh secara langsung ya. siswa. Jadi Dengan bimbingan guru. jadi Siswa ditulis untuk membuat puisi, Oke. membuat cerpen, Oke. seperti itu. Implementasi dari pojok baca Tretan bisa kita lihat di sebelah sini. Iya. Nih, wali kelas juga sudah berkolaborasi dengan dewan Iya, guru iya, lainnya iya. ya untuk membuat siswanya tuh cinta literasi dan benar. menulis ya. Benar. Karena memang kalau kita hanya baca tidak ditulis kan enak, Iya, sayang iya. ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Ini dibuat senyaman mungkin Bapak. Ini sederhana tapi membuat siswa senang. Iya, karena biasanya bosan Pak ya Iya, kalau belajar biasanya di kalau perpus. belajar di bangku monoton di bangku anak-anak kurang efektif. Betul, ngantuk juga ya, Pak ya. Ngantuk juga. Jadi anak-anak lebih senang bebas gaya belajar bebasnya di sini di pojok baca. Maka guru-guru menyediakan pojok baca untuk kegiatan belajar siswa di sini. Oke Bapak, berarti sejauh ini dampaknya sudah luar biasa terhadap pembiasaan menulis ya terhadap Pembiasaan siswa. menulis menghasilkan sebuah karya, Karya. sebuah puisi, sebuah cerpen yang ditulis langsung oleh siswa SDN Berban itu. Oke, terima kasih Bahkan Bapak. Guru-guru di sini sudah mendapat undangan ke kabupaten itu masalah literasi penulis buku sudah 3 orang di sini. Guru di sini sudah 3 orang membuat buku. 3 orang. 3 orang guru pembuat buku literasi tahun 2022 dan 2023. Betul sekali. Jadi memang harusnya Dewan Guru menjadi mentor ya bagi anak-anak. benar. Nah itu Tretan. Terima kasih Bapak Said. Kita Ya, akan sama-sama. ke kelas lainnya nih Pak untuk eksplor apa saja potensi dan prestasi di SDN Pen. Iya. Mari Bapak. Iya, mari. Ya, Baik, terima kasih Bapak Nawawi. Tadi kita sudah diajak keliling di SDN Pen ya untuk melihat apa saja yang ada di sini ya, dari mulai tanaman toga, taman baca, juga kelas digital yang sudah berlangsung. Bapak, kita alihkan ke rekan saya Sari Purwati di sesi podcast. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Tretan, terima kasih Mbak Bila tadi sudah mengajak Tretan untuk melihat kondisi SDN Pen bersama Kepala SDN Pen. Tadi sudah melihat bagaimana digitalisasi berlangsung di sekolah ini dan juga potensi serta kondisi sekolah secara detail. Hari ini sudah berada di SDN Pen dan ini adalah sesi yang tidak boleh dilewatkan bersama Kepala SDN Pen Bapak Nawawi. Sesi podcast adalah sesi di mana kepala sekolah bisa mempresentasikan apapun program yang sudah dilakukan dan program yang akan dilakukan. Tentunya ini untuk kebaikan bersama dan juga untuk kemajuan pendidikan ke depannya. Dan Bapak Nawawi tidak sendiri Tretan. Hari ini didampingi juga oleh Ibu Ana Istiqomah yang merupakan salah satu guru hebat ya. Salah satu guru hebat Ibu Ana ya di SDN Pen. Barangkali juga menjadi salah satu guru unggulan. Iya. Unggul dari semuanya nih sepertinya ya Tretan ya, boleh dilihat. Unggul dari segi performa dan semoga juga unggul dari segi kualitas pendidikannya. Iya. Baik, sebelum kita ngobrol dengan Mbak Ana belum saya cuekin tapi saya harus ngobrol dulu dengan kepala sekolah. Iya. Baik, Bapak Nawawi. Iya. Terima kasih sudah mengajak tim Lensa mengenalkan bagaimana kondisi sekolah ini. SDN Pen tadi bersama Mbak Bila, rekan saya Bila. Begitu luasnya sekolah ini Iya, dan kalau secara fisik tentu ini sudah memenuhi kriteria sebagai sekolah yang Alhamdulillah, bagus lah ya, ya. di daerah pinggiran SDN Pen. Kalau boleh saya tahu Bapak Nawawi di program podcast kali ini berapa siswanya di sini dan apa program yang Pak Nawawi lakukan untuk sekolah ini? Saya boleh cerita dari depan Boleh, ya. boleh Bapak Nawawi boleh di podcast ini boleh apa saja. Saya dulunya itu pindahan dari
SDN Pakong 5. Pakong 5 ya. Iya. Baik. Kemudian diangkat jadi kepala sekolah, dengan ya ketentuan yang sudah diatur dinas. Kemudian pada tahun 2017 saya diangkat jadi kepala Dapat sekolah. SK di sini ya. Ya, ditempatkan alhamdulillah ditempatkan di SD Pen-Pen ini. Bagaimana kondisi SDN Pen-Pen pada saat itu dan apa yang sudah Bapak Nawawi lakukan di sekolah ini? Alhamdulillah pertama kali saya masuk sini jumlah murid berkisar 67. 67 ya. Iya, 67. Kalau boleh tahu sekarang berapa? Sekarang 60. Surut Pak ya, Agak surut agak sedikit ya, berkurang. Maju mundur cantik gitu ya. Iya. Jumlah siswanya maju Kadang mundur ya. 50, 56 gitu. Alhamdulillah sekarang terakhir tahun ini 60. 60. 60 siswa. Sudah 60 ya, naik siswa. lagi. Baik, kalau kita berbicara tentang naik turunnya jumlah siswa ini juga tentu berbicara tentang trust masyarakat. Karena kalau trust masyarakat pastinya berkaitan dengan program-program yang diberikan oleh sekolah. Sejauh ini program apa yang sudah diberlakukan sekolah ini Pak Nawawi? Alhamdulillah saya menjalankan program-program tapi tidak semuanya yang dari dinas belum saya bisa laksanakan. Iya. Di antaranya program unggulannya apa di sini? 15 itu belum saya laksanakan seluruhnya, Mbak. Ya, yang bisa kami laksanakan cuma program-program unggulan, misalnya pembiasaan. Pembiasaan ya. Pembiasaan tahfidz, ya, keagamaan, terus ya. pramuka juga. Kalau tadi ada yang menarik, ada pembiasaan sholat berjamaah. Iya. Wah, luar biasa. Itu termasuk program kebiasaan. Pembiasaan keagamaan ya. Iya, Kalau untuk digitalisasi Bapak, karena kita tahu bahwa digitalisasi ini rasanya sudah menjadi kebutuhan bagi siswa. Tidak melihat dari SDN perkotaan maupun di SD pedesaan pelosok sekalipun, digitalisasi ini merupakan salah satu program yang harus diterapkan di sekolah dasar. Apakah di sini sudah dilaksanakan? Dan alhamdulillah sudah melaksanakan. Walaupun ya belum 50% lah. 95%. Belum 100% ya? Belum 100%. Baru 50%. Baru kelas berapa ini yang diterapkan? Kelas 3. 3. Terus ya dari kelas 3. 3, 4, 5, 6. Oh iya. Baik Pak Nawawi, tentu setiap kepala sekolah itu memiliki goals tersendiri. Iya. Pak Nawawi ditempatkan di SDN Pen-Pen ini bukan tanpa alasan. Pasti melihat kompetensi Pak Nawawi dan juga bagaimana visi misi Pak Nawawi untuk menjadikan sekolah ini lebih terdepan. Kira-kira apa goals Pak Nawawi untuk sekolah ini? Keinginan Pak Nawawi ke depan untuk sekolah ini? Keinginan saya ke depan tentunya akan lebih maju dari yang sekarang. Misalnya ya saya banyak berhubungan dengan masyarakat. Iya, betul. Tentang kemajuan menjaga sekolah pola ini, komunikasi ya. Kemudian saya juga minta koreksi atau masukan apa yang kurang dari sekolah ini. Sehingga nantinya bisa diperbaiki ya. Utamanya kepada tokoh masyarakat dan kepala desa. Iya betul. Bapak kepala desa, ini Bapak kepala sekolah ingin bersilaturahmi dan menyapa ya. Baik. Alhamdulillah Mbak. Ibu kepala desa sini kan perempuan. Oh, ibu kepala desa ya. Iya, sangat membantu. Baik. Apabila ada kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Yang berhubungan dengan dengan berhubungan dengan masyarakat ya. Baik, karena bagaimanapun sekolah ini juga misalnya didukung. Pada kegiatan tengah semester. Iya. Itu anak-anak ada jalan-jalan sehat. Hadiahnya juga bisa dibantu. Iya, dibantu. Oh, terima kasih Ibu Klebun. Dampingi juga Mbak. Oh iya. Ikut serta. Bapak kepala desa dan ibu kepala desanya juga ikut serta ya. Luar biasa. Pak Nawawi sambutan. Iya, ikut di dalamnya ya. Ikut terlibat langsung. Ya, baik. Pak Nawawi, luar biasa sekali. Ini patut diapresiasi karena kita tahu bahwa setiap sekolah memiliki potensi yang berbeda. Dan setiap potensi itu patut kita apresiasi dan juga butuh kita dukung agar anak-anak lebih bersemangat lagi untuk menciptakan prestasi-prestasi. Baik, kalau kita berbicara prestasi Pak Nawawi, ini ternyata sengaja sekali kita mengundang Ibu Ana di sesi podcast karena
Bu Ana merupakan salah satu guru yang cukup kreatif, sangat kreatif ya kalau saya bilang. Dan ada 3 guru. 3 ya ada. Ada Sini, 3 ada 3 guru. Tentu Sebagai penulis ya. sebagai penulis, tentu ini juga di sini ternyata juga disebutkan ada beberapa karya-karya siswa. Kalau kita bicara literasi, Bapak Nawawi, sejauh ini bagaimana penerapan literasi di sekolah ini? Langsung saja pada. Oh, langsung Bu Ana ya? Iya. Baik, kalau kita melihat begitu banyaknya karya siswa, ternyata kali ini, di kesempatan kali ini banyak sekali karya-karya siswa ini yang merupakan didikan langsung atau bimbingan langsung yang dilakukan oleh salah satu guru di sekolah ini, yaitu Ibu Ana Istiqomah. Ternyata Ibu Ana Istiqomah ini sudah mengeluarkan buku ternyata di program satu guru satu buku ya, yang digalakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Jangan Atur Tuhan. Dan rupanya ilmu yang didapatkan oleh Bu Ana ditularkan langsung pada siswa. Baik Bu Ana, bisa diceritakan pada Tretan Klik Madura bagaimana penerapan literasi di sekolah ini, Bu Ana? Ya. Jadi dengan adanya saya diikutkan sebagai guru penulis dan juga guru-guru SD Pen juga kan Ada 3. Ada 3. Siapa saja boleh di-spill? Ada Bapak Muhammad Said, juga ada Ibu Novita, dan yang terakhir adalah saya. Iya. Kemudian dari hasil penerapan pelatihan itu tidak hanya berhenti di kami saja. Tentu kami harus menyalurkan kepada murid tentang ilmu-ilmu yang kami peroleh tentang literasi. Jadi setiap hari siswa kami itu dibiasakan untuk membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai ya. Membaca buku apa saja? Apa saja, yang penting disesuaikan dengan minatnya siswa. Jadi tiap minggu itu di pojok baca kami sudah disediakan buku-buku yang murid ambil dari perpustakaan sesuai dengan yang mereka ingin baca. Jadi 1 minggu itu selalu diganti bukunya agar pengetahuan mereka itu bertambah. Lebih luas ya dan bertambah. Ibu, sejauh ini ada tantangankah ketika mulai mengajak anak-anak untuk mencintai literasi? Iya, ada. Pastinya banyak karena di sini kan bisa dibilang sekolah pinggiran ya. Iya, betul. Jadi mereka itu belum termotivasi banyak untuk menulis atau membaca. Betul. Jadi kami guru Kiatnya apa nih? banyak membaca juga. Mereka itu lebih tertarik dengan menulis di Chromebook ya. Jadi ini sebagai triknya ya. Triknya mereka diajak untuk menulis ke Chromebook ya. Dan sejauh ini gimana respon anak-anak? Jadi responnya itu setelah mereka menulis sambil mengetik di Chromebook, mereka jadi semangat. Oh, nanti saya belajar laptop lagi ya Bu. Iya, mengetik gitu ya. Terus banyak juga karya-karya mereka ternyata potensi mereka itu sangat bagus. Seperti itu ada edisi Ramadan part 1, part 2, dan ceritanya itu sangat lucu menurut kami. Kan kami itu tiap anak membuat sebuah karya, kami diskusikan bersama guru-guru yang lain dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk dibaca kira-kira karya mana yang perlu diasah untuk bisa dikembangkan sebuah karya nantinya. Iya, Ibu Ana, tentu kalau kita bicara literasi, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh wali murid, maksud saya oleh guru, dan juga ini peningkatan literasi tentu juga harus didukung oleh fasilitas dan juga wali murid ya ikut berpartisipasi mendorong anaknya untuk juga mencintai literasi. Sejauh ini fasilitas di sekolah seperti apa, Mbak Ana, untuk mendukung program literasi sendiri? Untuk baik dari bacaan maupun perpustakaan? Untuk fasilitasnya dari sekolah ya pojok baca itu dibuat dengan kreativitas guru dan murid itu sendiri, dibuat berdasarkan apa yang ingin mereka tampilkan di kelasnya mereka. Iya, baik. Kemudian juga ada program membaca di perpustakaan, lalu juga ada membaca digital di Chromebook itu juga kan bisa internet searching gitu. Bu Ana boleh tahu ini pemberlakuan untuk penanaman literasi ini dimulai dari kelas berapa, Bu Ana? Kalau literasinya dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya. Iya, cuman untuk yang khusus untuk karya ini? Untuk yang karya ini dari kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6. Luar biasa, Bapak punya 3 guru yang 3 guru penulis ya. Dan ini diharapkan bisa tertular pada menularkan hal yang positif ya pada siswa. Bu Ana, apa harapan Bu Ana dari program yang sudah tentunya program ini diterapkan oleh kepala sekolah. Tapi bagaimana implementasinya adalah guru ya. Sejauh ini harapan Bu Ana untuk program ini? Jujur saya sebagai salah satu guru di sini
sangat berterima kasih kepada kepala sekolah karena sudah mendukung, Iya, mendukung dan memfasilitasi juga. memfasilitasi. Seperti sekarang kan sudah dibangun taman baca, Iya, betul. meskipun belum lengkap tentang apa itu Referensi tentang bukunya, bacaannya, ya nanti itu akan dilengkapi dan itu sangat membantu anak-anak bersemangat, tambah bersemangat lagi untuk apa ya, berkreasi di taman baca itu. Baik, baik, terima kasih Bu Ana. Tentu kalau kita bicara prestasi tidak hanya bidang akademik saja, non akademik juga menjadi potensi yang layak untuk kita apresiasi. Apalagi sudah didukung oleh dengan adanya tenaga SDM guru yang sangat memadai dan juga visi misi kepala sekolah yang menjadikan pendidikan semakin baik ke depan. Terima kasih Tretan sudah menonton program Lensa Sekolah Kita di SDN Penpen. Ditemani oleh Kepala SDN Penpen dan juga Ibu Ana Istiqomah. Kita berharap semoga upaya-upaya yang dilakukan oleh semua sekolah berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Kecamatan Pakong khususnya dan di Kabupaten Pamekasan pada umumnya. Dari kita bertiga bisa kita salam lensa pendidikan? Dari kita bertiga salam lensa sekolah kita. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagimu negeri jiwa raga kami. Kota